ulun sabar bahai. Andai kata ini pian lakukan, ulun sabar aja karena ini adalah perintah Allah kepada pian. Ulun sabar agar pian menyelesaikan tugas ini. Nabi Ibrahim mendengar perkataan anaknya yang demikian, mengenal bahwa Nabi Ibrahim dikabulkan permintaannya, karena selama ini Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku anak daripada orang-orang yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala, فلما أراد إبليس أن يلقى كلاما آخر أخذ إسماعيل عليه السلام حجرا من الأرض فرماه به ففقأ عينه اليسرى فذهب إبليس خائبا وخاسرا فأوجب الله علينا رمي الحجرات في ذلك الموضع طردا للشياطين واقتداء بإسماعيل ابن الخليل الرحمن. فلما بلغ منا قال إبراهيم عليه السلام لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أي بين لي ما الذي ترى هل تصبر لأمر الله أو تسأل العفو قبل الفعل وهذا امتحان من إبراهيم لولده هل يجيبه بالسمع والطاعة أم لا. فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين على ما أمرت به من الذبح. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita Qasasul Anbiya, cerita para nabi yang terakhir. Pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji bahwa di antara sebab Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di antara sebab dari banyaknya sebab, ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, ulun ulangi sedikit, bahwasanya pada masa Nabi Ibrahim belum memiliki anak, yang pada masa itu umur beliau sudah mencapai 80 tahun. Ketika itu Nabi Ibrahim melakukan penyembelihan, tujuannya agar mendapatkan keridhaan Allah. Beliau menyembelih kurang lebih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Semua orang yang melihat dari perilaku Nabi Ibrahim pada masa itu takjub dan bangga dengan perbuatan Nabi Ibrahim. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi Ibrahim, beliau menjawab, kullu ma taqarraba bihi laisa bi syai'in indi. Kata Nabi Ibrahim, semua yang kukorbankan, kulakukan penyembelihan pada hari ini adalah tujuannya agar aku mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada kepemilikanku sedikit pun, demi Allah. Lau kana li ibnun, andai kata Allah memberikan karunia kepadaku seorang putra, la azbahanna fi sabilillah, dan Allah perintahkan untuk sembelih, akan saya laksanakan untuk disembelih di jalan Allah. Ini diucapkan pada masa belum memiliki anak. Hadis dari riwayat Abdullah bin Abbas bercerita keadaan ini. Sudah. Cerita terjeda dengan cerita Zamzam pada masa dulu. Ketika Ismail lahir nantinya dari ibu yang dipilih oleh Allah kepada Ismail, yaitu Sayyidina Hajar, Sayyidatuna Hajar. Lalu cerita berpindah ke kota Mekah. Kejadian ucapan ini di Palestina, Pak.
Karena Nabi Ibrahim itu tinggal di Palestina, sebuah kota yang bernama Hebron, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Khalil. Nah sudah, cerita itu selesai. Habis itu berjeda dengan Zamzam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, pada masa umur dewasa, ada yang menyatakan 7 tahun, ada yang menyatakan 13 tahun, perbedaan para ulama. Pada intinya umur yang dimaksud adalah yang bisa membantu seorang orang tua untuk melakukan mencari usaha. Ada yang mengatakan 7 tahun. 7 tahun kaul pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik. Yang 13 tahun pendapatnya Al-Mujahid dan sebagainya. Ulun tidak terlalu penting dalam perdebatan itu. Yang penting yang disembelih asli pada masa itu. Nah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak beliau mencapai umur dewasa, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi. Fa'aufi binadrika ya Ibrahim. Dalam mimpi itu disebutkan, wahai Ibrahim, penuhi nazar yang telah engkau ucapkan. Jadi rupanya bernazar pada masa itu. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, lamma kanat lailatut tarawiyah wa nama, kejadian itu adalah pada malam 8 Zulhijjah. Malam 8 Zulhijjah, ra'a fil manam, beliau tertidur dan melihat di dalam tidurnya, ya Ibrahim, Ibrahim, aufi binadrika, penuhi nazarmu. Sehingga pada subuh harinya Ibrahim ragu apakah ini dari Allah ataupun dari syaitan. Dalam bahasa Arab keraguan itu namanya yatarawwa. Yatarawwa. Lalu jadilah tanggal 8 Zulhijjah itu dinamakan hari Tarawiyah. Sunnah hukumnya berpuasa menurut hadis di kalangan Imam At-Tabrani menyatakan, barang siapa berpuasa di hari Tarawiyah diampunkan oleh Allah dosanya yang telah lepas. Yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah diampunkan 2 dosanya. Pertama 2 tahun daripada dosanya, tahun yang telah lepas dan tahun yang akan datang. Pertanyaannya bagaimana tahun akan datang? Tahun akan datang kan belum kita kerjakan. Para ulama mengatakan maksudnya dipeliharakan daripada iman. Itu maksudnya. Jadi tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah sunat hukumnya berpuasa. Hari Rabu dan hari Kamis. Asal jangan hari Jumat puasa. Nah sudah. Sampai cerita akhirnya pada tanggal, ulun lintaskan, tanggal 8 Zulhijjah hari Tarawiyah. Dinamakan Tarawiyah karena Nabi Ibrahim ragu pada masa itu. Tanggal 9 Zulhijjah dinamakan hari Arafah. Kenapa dinamakan hari Arafah? Arafah dalam bahasa Arab berarti mengenal, mengetahui, meyakini. Disebut Arafah karena pada masa itu Nabi Ibrahim yakin, mengenal, mengetahui bahwa yang dimimpikannya adalah dari Allah. Maka disebutlah tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Hari Arafah itu maksudnya yakin, Pak. Jadi Arafatun dalam bahasa Arab itu meyakini. Tanggal 9 kejadian. Eksekusinya kapan? Tanggal 10 Zulhijjah, namanya Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu hari penyembelihan. Nah, mulai terjadi cerita pada tanggal 10 Zulhijjah. Faja'a iblisu yaqulu li abihi. Iblis pada masa itu bingung untuk menggoda Nabi Ibrahim dan keluarga agar perintah yang dilakukan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim ini bisa digagalkan. Jadi iblis mencoba untuk menghalang-halanginya. Faja'a iblis yaqulu li abihi. Datanglah iblis kepada Nabi Ibrahim. Ala tara i'tidala qamati wa husna surati wa latafahi siratihi. Ibrahim, kenapa kau sembelih anakmu? Lihat bagaimana dia berdiri, dia berlari di hadapanmu dengan pandangan yang paling indah. Wa husna suratihi, anakmu ini paling tampan daripada anak-anak yang lain. Wa latafihi siratihi, bahkan kalau perangainya dibanding dengan yang lain lebih lembut anakmu ini. Kenapa ikam menyembelih? Faqala Ibrahim, na'am.
Aku tidak membantah. Tahu iblis tuh Pak. Aku tidak membantah kata Nabi Ibrahim. Walakin umirtu bidzalik. Tapi ini perintah Allah. Aku tidak bisa menghindar. Falamma ayasa minhu. Berkali-kali iblis mencoba untuk menggoda Ibrahim tapi tidak berhasil. Diputuskan, iblis putus asa. Maka dari pintangan Ibrahim tidak bisa lagi masuk godaan. Masuk lagi iblis faja'a ila Hajari, kepada istri beliau Hajar. Digoda lagi Hajar. Kaifa taqudina dhahaba Ibrahim bi ibniki liyazbahahu. Kata iblis kepada Hajar, Hajar, kau santai-santai duduk di tempat ini. Anakmu dibawa oleh suamimu ingin disembelihnya. Faqalat la takzab alayya. Kata Hajar, jangan pengeramput. La takzab alayya, jangan kau berdusta kepadaku. Hal ra'aita aban yazbahu ibnahu. Tidak ada sejarah seorang ayah menyembelih putranya. Faqala, naji iblis kada percaya. Li'adli dzalika akhadha al-habla was-sikin. Waktu kau duduk dengan keadaan santai, Ibrahim pergi ke dapur mengambil seutas tali dan pisau. Melihat kada ikam? Sadar kada ikam? Faqalat, dipikirkan Hajar, tadi dilihat ada membawa lading lawan pisau. Tapi kadang membawa baju seragam waktu itu. Biasanya kan kalau penyembelihan itu baju seragam. Faqalat li ayyi shay'in yadhbahu. Kata Hajar kepada iblis, untuk apa Ibrahim menyembelih anaknya seorang? Faqalat yaz'amu annahu amara rabbuhu bidzalik. Kata iblis kepada Hajar, kata Ibrahim, kutanya, ini adalah perintah Tuhannya untuk dikerjakan. Faqalat, kata Hajar, an-nabi la yu'mar bil batil. Kata Hajar, Nabi itu tidak pernah diperintahkan dengan kebatilan. Wa ana ubdi li amri ruhi. Aku akan menjaganya, akan melindungi Nabi Ibrahim sekalipun ruhku yang akan dipertaruhkan. Artinya andai kata aku yang dikorbankan, aku hakun juga. Nah, aja iblis ini sama. Dua laki bini. Pakai pabi waladi. Kalau hanya sekedar anak, aku siap untuk melindungi Nabi Ibrahim, untuk mengorbankannya. Fa'ayasa min janibiha. Iblis ternyata putus asa dengan godaan kepada Hajar. Tapi ada satu peluang lagi, yaitu kepada putranya Ismail. Faja'a iblis min janibiha. Faja'a iblis ila Ismaili alaihi salam faqala. Datanglah iblis kepada Ismail. Innaka taprah wa tal'ab wa ma abika hablun wa sikinun yuridu zabhaka. Ismail, ikam loncat-loncatlah. Ya, ayo, kamu nih kada apa-apa, himung masih senang. Lihati tangan abahmu tuh nah. Ada pisau lawan lading, sumat lagi kamu digantalnya. Faqala, kata Ismail, la takzab alayya lima yazbahuni abi. Jangan kau berdusta kepadaku, hai iblis, kenapa ayahku mau menyembelihku? Qalat yaz'amu anna amarahu rabbuhu bidzalik. Ujar abah hikam, ini perintah Allah. Faqala, bujurankah? Sami'na wa ata'na li amri rabbi. Kalau itu memang perintah Allah, aku taat dan mengikuti apa yang dikerjakan ayahku. Sama berarti 3 beranak rupanya, baik. Falamma arada iblisu ayyulaqqa kalaman ahar. Manakala ingin menggoda lagi kepada Ismail berulang-ulang, karena yang paling enak digoda itu kekanakan. Apalagi diunjuk es krim. Berkali-kali iblis datang untuk menggodanya. Fa'akhadha Ismail hajaran. Ismail lalu mengambil batu di tanah. Paramahu bihi, dilempar oleh Ismail iblis dengan batu yang diambilnya dari tanah, tak ditawaknya. Papaka ainuhul yusra, kena mata iblis sebelah kiri, sampai picak mata iblis itu. Jadi kalau kita melihat ini, maka iblis itu tidak bermata,
pemata satu. Cuma jangan pian melihat orang pina picak bertutup mata. Nah, iblis jar. Ini diceritakan. Padahaba iblisu khaiban khasira. Iblis lari dari Ismail dengan keadaan merugi dan putus asa. Dengan perilaku ini Allah wajibkan kepada orang yang berhaji untuk melakukan lontar jamarah, melempar batu di tempat di mana Ismail melempar iblis. Nah, 3 jamarat itu, Bang. Kubra, ula, usta, kubra. Itu dilempar. Tardan li syayatin, untuk mengusir setan. Cuma setannya kan ada lagi waktu itu. Ilustrasinya pada masa itu. Sudah, Pak. Falamma balagha mina, godaan sudah selesai dilaksanakan. Ismail digandeng oleh Ibrahim. Dipegang oleh Ibrahim sekuat-kuatnya Ismail karena ingin sebentar lagi disembelih oleh bapaknya. Dan mungkin adalah ini permainan antara anak dengan bapak terakhir kalinya. Sesampai di Mina, Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Ananda, kata Ibrahim, tadi malam ayah bermimpi, ayah ingin menyembelihmu. Fanzur madza tara, kira-kira kalau perintah ini dari Allah, bagaimana pendapatmu? Ini bijaksananya seorang ayah adalah berkomunikasi dan berdiskusi kepada anaknya. Wa bayyana lima alladhi tara hal tasbir li amrillah. Dalam tafsir dikatakan Ibrahim meminta pendapat kepada Ismail, apakah kau sanggup melaksanakan perintah ini wahai anakku, ataukah kita sama-sama meminta keampunan kepada Allah bahwa kita tidak sanggup mengerjakannya? Dua aja. Kalau kita meminta kepada Allah keampunan, kada jadi. Kalau kita laksanakan berarti ikam harus sabar. Abah harus sabar kehilangan ikam, ikam harus sabar maharit sakit karena parang bungkul cagar di leher ikam. Faqala, lalu Ismail mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Ismail dengan bijaksana mengatakan kepada ayahnya, ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan pasti mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar dengan izin Allah. Ulun sabar bahai. Andai kata ini pian lakukan, ulun sabar aja karena ini adalah perintah Allah kepada pian. Ulun sabar agar pian menyelesaikan tugas ini. Falamma sami'a Ibrahim kalama waladihi arafa annahu istajaballahu du'aahu. Nabi Ibrahim mendengar perkataan anaknya yang demikian, mengenal bahwa Nabi Ibrahim dikabulkan permintaannya, karena selama ini Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku anak daripada orang-orang yang saleh. Dengan ucapan Ismail seperti ini, aku bisa menilai, kata Ibrahim, bahwa anakku termasuk orang saleh. Nyaman diatur tuh Pak maksudnya. Menetes air mata Nabi Ibrahim karena kurang lebih 40 tahun beliau meminta kepada Allah agar mendapatkan anak, ternyata dikabulkan oleh Allah dengan keturunan dan zuriat daripada keturunan orang-orang soleh. Nah, jadi dari hadis ini Pak, dari cerita ini kada boleh juga kita itu putus asa ketika melihat anak kita itu teramat nakal, langsung mengeluarkan ucapan serapah, sumpah serapah yang mengakibatkan nanti terbentuknya perilakunya ke depannya. Kalau kita melihat yang demikian, berarti Nabi Ismail ini memang karena doa Nabi Ibrahim. Jadi pian bisa aja mendoakan sekarang, kabulnya 40 tahun akan datang. Pian mendoakan sekarang, kabulnya 20 tahun akan datang. Atau setelah kita meninggal. Perubahan drastis. Nah, coba bayangkan. Fahamidallahu katsira. Nabi Ibrahim bertahmid kepada Allah dengan banyaknya.
Thumma qala Ismail alaihi salam li abihi, perintah siap untuk dilaksanakan. Sebelum eksekusi pelaksanaan, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya Ibrahim, ya abati, usika bi asya'in. Ayah, sebelum engkau menyembelihku, bolehkah ulun menyampaikan wasiat kepada engkau? Ibrahim tersentuh dengan bahasa Ismail karena ada pesan-pesan yang ingin disampaikannya. Ibrahim mengatakan, faqala labbaika ya bni, mengapa tidak wahai anakku, sampaikan kepada ayah apa yang kau inginkan. Lalu Ismail mulai melakukan perkataannya, ya abati, ayah, tarbut yadayya kaila attaribu fa'udhik. Andai kata nanti aku disembelih, agar aku tidak menyakiti engkau, tidak bergerak, mohon tangan dan kakiku diikat, agar aku tidak merasakan sakit ketika aku disembelih di hadapan engkau. Wa anta ja'ala wajhi 'alal ardi kaila tanzuru ilayya wajha kaila tanzuru ilayya wajhi fatarhamuni. Yang kedua, ayah, ketika pisau engkau buka, engkau taruh di leherku, telungkupkan mukaku ke atas, ke bawah tanah, telungkupkan mukaku ke bawah. Taja'al wajhi 'alal ardi kaila tanzuru ilayya wajhi, supaya pian kada melihat muka ulun, fatarhamuni, kalau pian memandang muka ulun, pian akan sayang melihat anak pian dengan kondisi ingin disembelih, maka telungkupkan muka ulun wahai ayah. Waqfuf anni siyabaka kaila yatalattahu 'alaiha syai'un minad dammi fayanqusu ajri wa tarahu ummi fatahzan. Ketiga, ayah, pakaian engkau angkat, karena pakaian engkau bersih dengan kondisi ini. Kalau pakaianmu tidak diangkat, andai kata nanti aku disembelih, maka darah akan meluncur, mencurat ke pakaian engkau, sehingga akan menyebabkan engkau tersakiti. Mungkin bisa jadi nanti ketika engkau pulang, ibu melihat pakaian engkau, patahzan, pasti mama bahaya, karena itu sedih melihat pakaian pian itu kena darah ulun. Washus safaratak wasri imraraha ala khalqi liyakuna ahwan fa innal mauta syadidun. Ayah, kata Ismail, tajamkan pisau engkau, wa asri imraraha, andai kata kau putuskan untuk memutuskan leherku, maka percepatlah, liyakuna ahwan, supaya ulun tidak merasa sakit. Fa innal mauta syadidun, karena kata Ismail, kematian itu sakit ayah. Bisa jadi ketika pisau itu menancap di leher ulun, ulun tidak sanggup merasakan kematian, maka percepatlah gerakan agar ulun melepaskan ruh dengan keadaan nyaman. Wa antadhhaba biqamisi ila ummi tazkiratan laha minni. Ayah, sebelum engkau pulang, lepaskan pakaianku ini, kemudian serahkan kepada ibu. Nanti serahkan kepada ibu sebagai kenang-kenangan dari ulun. Wasallim alaiha, sampaikan salam ulun kepada mama nantinya. Wa kullaha, sampaikan wahai ayah, isbiri ala amrillah, sabarlah atas perintah Allah. Wala tukhbirha kaifa zabahtani. Abah jangan sekali-kali bekesah kayak apa pian menyembelih ulun. Kena sidin beanggapan di dalam otak sidin bagaimana pian menyembelih ulun, maka jangan sedikit pun pian bekesah kayak apa pian menyembelih ulun. Wa kaifa rabatta yadayya, pian ikat tangan ulun, pian telungkupkan muka ulun, pian percepat
Gerakkan pisau itu di leher ulun. Jangan pian ceritakan, karena itu bisa menyakitkan hati ibu. Wala tadkhul as-sibyani ala ummi kay la yatajaddad huznaha alayya. Ayah, kata Ismail, andai kata nanti ulun sudah tidak ada lagi, jangan biarkan anak kecil bermain di samping ibu. La tadkhul sibyan, anak-anak seumur ulun jangan biarkan bermain di samping ibu. Kaila yatajaddad huznaha alayya. Pasti kena mama itu begandangan lawan ulun melihat kekanakan halus seumur ulun. Sidin akan mengganang ulun. Andai kata Ismail tidak disembelih, mungkin sebesar itulah anak-anakku. Maka jangan sekali-kali pian memarakakan anak-anak di hadapan mama. Wa idza ra'aita gulaman misli fala tanzur ilaihi hatta la tajza wa la tahzan. Pian pun andai kata melihat anak kecil seperti ulun, jangan pian itihi tarus, karena pian keingatan lawan ulun. Pabaka Ibrahim alaihi salam. Ibrahim meneteskan air mata, karena mungkin bisa jadi hari itu adalah hari terakhir beliau melihat anaknya. Faqala Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, ni'mal aunu anta ya waladi. Kata Nabi Ibrahim kepada Ismail, semoga Allah menolong engkau wahai anakku. Apa yang engkau pesankan kepada ayah dan ibu akan ayah sampaikan. Wa ni'mal aunu anta ya waladi. Semoga pertolongan Allah kepada engkau wahai anakku. Ala amrillahi ta'ala, karena kita semua melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ay istaslama wa qada li amrillah. Keduanya bersiap untuk melakukan pengorbanan di hadapan Allah. Nabi Ibrahim siap untuk melepaskan putranya, mengorbankan putra yang diharapkannya. Ismail bersiap untuk mengorbankan jiwanya. Semua dilakukan agar mendapatkan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tallahu lil jabin, Ibrahim lalu membaringkan putranya Ismail ke sebelah kiri pipinya. Makanya sapi itu ke sebelah kiri, karena pipi Ismail pada masa itu dibaringkan ke sebelah kiri. Wasara'a ala sakki kasyatin lidzabhi, bagaimana seekor kambing yang dibaringkan untuk siap disembelih. Wa kabbah ala wajhi bi isarati kay la yara minhu ma yurathu riqqatan tahawulu bainahu wa baina amrillah. Ibrahim memberikan isyarat kepada Ismail agar menundukkan pandangannya supaya sama-sama berdua tidak melihat pandangan. Diisyaratkan dengan kedipan mata Ibrahim pada masa itu. Wa wada'a as-sikina ala khalqi waladihi, Ibrahim mulai meletakkan pisau di leher anaknya. Fa'alaja bisyiddati wa quwwatin, dengan tidak memandang siapa-siapa lagi, Ibrahim mempercepat gerakan pisau untuk disembelih kepada putranya. Ketika pisau dimasukkan ke leher Ismail dua kali untuk memotongnya, falam yaqdir ala qat'ihi, Ismail tersenyum seperti orang kegelian. Pisaunya kah kada tajam? Waqad kasyafallahu al-'ata an a'yuni malaikatis samawati wal ard. Bingung Ibrahim melihat keadaan ini, apakah pisau yang dipakainya adalah tidak tajam, ataukah karena Ismail lehernya yang memang tebal untuk tidak bisa disembelih. Tidak mungkin, kata Ismail ini. Tidak Ibrahim, kata Ibrahim, tidak bisa disembelih. Dicoba Ismail melihat keadaan itu, kenapa tidak bisa tersentuh kepada kulitku? Paham Pak masuknya nih Pak? Air sifatnya menghilangkan dahaga. Ini adalah asbab atau karena di dalam air tajalli kudratnya Allah. Nampak
di dalam air ini ada sifat Allah, yaitu menghilangkan dahaga. Kalau kita minum dengan sebab air, hilanglah dahaga kita, dipandang karena airnya. Kalau kita melihat musyahadah, namanya memandang sesuatu karena Allah, pian tidak lagi memandang air, tapi syukur itu akan sampai kepada Allah, karena dengan sifat air ini bisa menghilangkan dahaga. Pisau sifatnya tajam, bisa memotong tali dan sebagainya. Ketika pisau itu tidak berfungsi, maka Allah mengangkat sifatnya supaya tidak terpotong. Itu yang disebut tidak memberi athar. Setiap baharu tidak memberi bekas. Tidak semua kekayaan, tidak semua duit itu bisa menyenangkan orang. Tidak semua, paham maksud ulun pala? Setiap makhluk itu baharu, diciptakan. Kalau sudah diciptakan, ada tajalli kudrat Allah di dalamnya. Nah, disitulah melihat Allah mengangkat sifat pisau itu supaya tidak tajam. Ketika disembelihkan kepada Ismail, tidak tahan. Allah mengatakan kepada para malaikat, waqad kasyafallahu al-'ata an a'yuni malaikata samawat falamma ra'u anna Ibrahim yadhbahu ibnahu Ismail, manakala Ibrahim menyembelih putranya Ismail, seluruh para malaikat sujud pada masa itu. Faqala ta'ala unzuru ila abdi kaifa yamurru sikin ala khalqi waladihi li ajli ridai. Kata Allah kepada para malaikat, wahai malaikatku, pandang, lihat kepada hambaku yang satu ini, bagaimana pisau diletakkan di leher anaknya yang sangat disayangnya untuk mencapai keridoanku. Demi ridhoku, Ibrahim berani menyembelih anaknya. Summa qala Ismail alaihi salam, Ismail berkata kepada ayahnya, ya abati hilla yadayya wa rijli hatta la yarani Allahu makruhan. Kata Ismail, ayah, coba lepas tangan ulun dan kaki ulun ini dari ikatan. Bisa jadi Allah tidak suka melihat kondisi ulun diikat dengan kondisi ini. Allah benci sehingga tidak mempan untuk disembelih. Lepaskan tangan saya ya ayah. Wada'a sikina ala unuki liya'lamal malaikata anna ibnal khalil muti'u lillah wa li amrihi bil ikhtiyar. Ibrahim kedua kalinya meletakkan pisau. Allah berseru kepada malaikatnya, lihat wahai malaikatku, anak daripada Ibrahim kekasihku, sekarang dia taat karena perintahku. Hanya anaknya, hanya halus sudah taat kayak ini. Kayak apa bapaknya? Fa'amara sikin bijami quwwatihi fa'anqalaba sikin. Kata Ismail berkata kepada ayahnya, ayah, jangan engkau lemah dalam memotong leherku. Kuati pian. Kurang kuat kalau pian ni menikin. Karena kalau sudah jar ulun kuati. Walam yaqta biiznillah, dua kali Ismail disembelih tapi tak mempan untuk disembelih. Faqala Ismail, ya abati da'ufat quwwataka bisababi mahabbatika li. Yang ketiga kalinya Ismail mengatakan kepada ayahnya, ayah, kira-kira pian ini kada bisa menyembelih ulun karena pian ada cinta kepada ulun. Bukan karena pian kecintaan pian kepada Allah, tapi karena pian cinta kepada ulun. Lalu berat untuk melepaskan, tidak ikhlas. Fala taqdir ala dzabhi, maka sebab itulah engkau tidak sanggup menyembelihku. Padaraba bisikinil hajar. Ibrahim ini rupanya sangkal keadaan diucapi anak macam itu, Pak. Ismail ini ditihin abah nah. Pisau yang dipegang oleh Ibrahim diambil oleh Ibrahim itu batu besar. Dicatuk oleh Ibrahim itu batu dengan pisaunya terbelah dua. Mail, lihatin nah, batu aja belah, ikan padangan abah kada kuat lah menikin. Ini batu aja belah. Faqala Ibrahim alaihi salatu wassalam, taqta'ul hajar wala taqta'ul laham. Asa kada mungkin
batu bisa belah dua, tapi daging nang lamah ini kada belah. Paham maksudnya apalah? Ya, hilangnya tajalli kudrat, sifat asbabnya dicabut oleh Allah. Itu yang membedakan antara kekuatan dukun dengan kekuatan hakikat namanya. Ada latihannya. Jangan coba-coba juga. Pas luka, itu jangan coba-coba. Ada memang latihannya. Itu pasti yang ulun sampaikan ini kalau pian bisa menangkap ada beberapa faktornya tadi. Faqala ya Ibrahim anta taqulu. Faqala Ibrahim alaihissalam taqta'ul hajar wa lam taqta'ul laham. Ketika keluhan Ibrahim dengan kondisi ini, fatakallama sikinu biqadratillahi ta'ala. Pisau yang dipegang Ibrahim itu berbicara, Pak. Ini cerita hadis riwayat Abdullah bin Abbas lah. Yang bercerita ini adalah Rasulullah, kejadian sudah lama sebelum Nabi hidup. Kata lading, kata pisau tadi kepada Ibrahim, ya Ibrahim, anta taqulu iqta, engkau memerintahkan kepadaku, kata pisau, potong. Wa ilahul alamin yaqulu la taqta, tapi Allah memerintahkan kepadaku jangan dipotong. Iqta, potong, aja Ibrahim. Wa ilahul alamin, Tuhan menyuruh la taqta, jangan dipotong. Pakai amtasilu amraka asian li rabbika, andai kata aku memenuhi perintahmu, aku maksiat lawan Tuhan. Summa qala Allah Ta'ala. Nah, lalu di situ Ibrahim mendengar ucapan pisau dengan keadaan itu. Nah, ini termasuk daripada rangkaian mukjizat. Faqala Allah Ta'ala, turunlah firman Allah pada masa itu, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya, lalu kami panggil kepadanya, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Turun ayat itu, ayat 103 di surah As-Saffat. Bima ra'aita minar ru'ya fadhahara li ibadi annaka ikhtarta ridai ala hubbi waladik. Sebab itu terlihatlah dengan keadaan ini, engkau lebih memilih ridhaku daripada cinta kepada anakmu. Berarti kalau kita garis bawahi, keluarga adalah bagian daripada ujian Allah juga. Nah, wa kuntu fi dzalika muhsinin. Ayat berikutnya dikatakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, inna kadzalika najzil muhsinin, sebagaimana itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Ai mutiina li amri, yaitu orang-orang yang berani melaksanakan ketaatan kepadaku, menyerahkan dirinya kepadaku sekalipun dia mengorbankan apa yang ada di sekitarnya. Jadi yang dipandang ini adalah karena perintah Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Seperti inilah kami uji mereka dengan, seperti inilah ujian yang jelas daripada yang jelas. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, salah satu daripada ujian yang sangat jelas kepada Ibrahim. Ai dzabhi huwal ikhtibari zahir au ibtila'ul bayyin, yaitu dengan diperintahkan menyembelih seorang putranya. Ayat ini ayat falamma aslama wa tallahu lil jabin, ayat 103 sampai 104. Nanti buka di rumah, surah As-Saffat ayat 103 sampai 104. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau sapi binatang itu bergerak waktu anak disembelih, bacakan di telinganya. Itu diam. Itu dalam tafsir Marahul Labid. Coba ingin kena. Jadi bisiki.
alamma aslama wa tallahu lil jabin. Tapi laju membaca nyiapin lambat terus seruduknya kan. Wa fadainahu bidhabhin azim. Tidak berapa lama kami tebuslah penyembelihan Ismail, ay khalasnal ma'mura bidhabhihi, dengan melihat pengorbanan Ibrahim seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim digantikan putranya itu dengan bidhabhin azim, diambil minal jannati wal qibasul ladzi qarrabahu Habil wa qabala minhu, yaitu diambil dari kibas domba yang dulu pernah dikorbankan oleh putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yaitu Nabi Adam tuh punya putra Qabil dan Habil. Habil yang berkorban. Nah, kibas yang dilakukan oleh Habil pada masa itu dijemput dari sorga. Ini cerita, ada bagian daripada cerita Israiliyat juga. Cuma ini cerita ada di sebuah sirah kisah para nabi dan rasul. Lalu diambillah kibas itu, wa qabala minhu wa kana fil jannati hayyan hatta fudiya bihi Ismail alaihi salatu wassalam. Dijemputlah, lalu diambil Nabi Ismail alaihissalam, diganti dengan kibas tersebut. Waqad ata Jibril alaihi salatu wassalam ma'al kibas. Jibril turun membawa kibas tersebut. Hatta ra'a Ibrahim alaihi salatu wassalam yu'aliju bisikin. Nah, kemudian digantikanlah Ismail dengan kibas tersebut. Wa halaka wa yu'aliju bisikin halaka Ismail. Faqala Jibril ta'ziman lillahi ta'ala wa ta'ziman li Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali lalu Jibril mengatakan kepada Ibrahim setelah anaknya digantikan dengan kibas. Sebelum dia potong kibas tersebut, Nabi Ibrahim dengan Jibril bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Faqala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Ibrahim menjawab dari ucapan Jibril, la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi pertama dulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu Jibril mengucapkannya. Ibrahim menjawab la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Ismail berucap setelah itu Allahu akbar walillahil hamd. Nah, 3 orang ini melakukan ucapan seperti ini. Fahasunallahu hadhil kalimat fa'aujabaha alaina fi ayyamin nahar iqtidaan bi Ibrahim. Sebab itu ketika kita menyembelih disunnahkan untuk melakukan takbir sebelum penyembelihan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu lamma tammatil kadzabihah la sara dzabahun nas abna'ahum sanata. Andai kata terjadi Ismail disembelih, maka pasti kita akan mencari seikung yang disembelih dari manusia. Siapa? Tergantung lamaknya aja lagi. Kakanakan. Untung gak ada jadi. Nah, inilah cerita karena sebab daripada nazarnya Nabi Ibrahim kepada Allah terhadap putranya. Kesimpulan daripada cerita ini, nah ulun kira cerita ini sampai di sini. Ini cerita kesabaran aja lagi, bahwa segala sesuatu itu ada pandangan asbabnya. Jadi lading bersifat tajam karena tajalli itu masuknya, nampaknya. Tajallinya kudrat Allah di lading tadi. Kalau Allah mencabut tajalli kudratnya, maka kada bersifat lagi tuh. Nah, sekarang Allah tajalli dengan kaki kita nih kalau kita berjalan. Tapi ada satu saat nanti Allah cabut kudrat dari kaki kita, lalu akhirnya kada kawa lagi. Pas kada kawa lagi main tenis meja. Jadi selama kita punya kemampuan, mudah-mudahan kita kawa bersyukur kepada Allah. Nah itu. Jadi intinya ini hanya mengingatkan bahwa segala sesuatu dicapai karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulun kira sampai itu yang ulun bisa ceritakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah di lain waktu kita akan bercerita lagi cerita-cerita yang menarik dalam cerita-cerita kenabian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ulun minta ampun, minta maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati. Kalau ada pertanyaan ulun persilahkan.
Batakunan? Kalau kadada kita bisa. Kedusakin batakunkan aja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya muhawwilal hal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Nas'aluka ya Rabbana nas'aluka bima sa'alaka Ibrahim minan nuri wal yakin wa bima sa'alaka minhu nabiyyukal mustafa minal ilmi wat taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.